Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Haji Pangestu, NPM 1740302021. Saya dari Universitas Bumi Tarakan, jurusan Teknik Elektro. Saya akan membahas tentang metodologi penelitian. Apa saja sih yang akan saya bahas? Yang akan saya bahas adalah metode penelitian seperti apa, jenis-jenis penelitiannya seperti apa, lalu bagaimana kita menyusunnya dalam bentuk proposal dan skripsi. Baik, kita lanjutkan. Masalah. Nah, pada dasarnya, penelitian dilakukan dengan tujuan untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan harus berangkat dari masalah. Jadi, untuk membuat sebuah penelitian dibutuhkan sebuah masalah. Jadi, setelah kita dapatkan masalah, baru kita bisa memulai penelitian. Dinyatakan oleh Emory, 1985, ia mengatakan bahwa baik penelitian murni maupun terapan, semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Lalu saya juga mengutip dari Best and Kahn 2006, mereka menyatakan, bila dalam penelitian ditemukan masalah yang betul-betul masalah, maka pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Lanjut. Rumusan masalah. Setelah kita menemukan masalah, selanjutnya kita membuat rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu apa sih? Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dicari kebenarannya atau jawabannya melalui proses pengumpulan data. Nah, saya juga mengutip dari bukunya Sugiono 2013, dalam bukunya Metode Penelitian Kombinasi, bentuk-bentuk rumusan masalah seperti ini yang beliau tuliskan. Beliau mengatakan ada 4, deskriptif, komparatif, asosiatif, dan komparatif asosiatif. Asosiatif dibagi lagi menjadi 3 item, yaitu simetris, kausal, dan resiprokal atau timbal balik. Deskriptif merupakan perumusan masalah yang berkenaan dengan variabel mandiri. Jadi peneliti tidak membuat perbandingan variabel dengan sampel yang lain. Contoh, kendali kecepatan motor DC dengan metode Fuzzy-Mamdani. Hanya satu variabel, yaitu Fuzzy-Mamdani. Lalu, komparatif merupakan perumusan masalah yang membandingkan antara dua variabel atau lebih pada sampel yang berbeda. Contoh, kendali kecepatan motor DC dengan menggunakan Fuzzy-Mamdani dengan Fuzzy-Tsukamoto. Jadi ada dua variabel nih, beda dikembangkan. Satunya variabel Fuzzy-Mamdani, satunya Fuzzy-Tsukamoto. Masuk ke asosiatif, merupakan perumusan masalah yang mempertanyakan hubungan antara kedua variabel atau lebih. Dalam buku beliau, asosiatif dibagi lagi menjadi 3, yaitu simetris, kausal, dan resiprokal atau timbal balik. Simetris memiliki arti hubungan kedua variabel atau lebih bermakna sama. Jadi, variabelnya itu bermaknanya sama, saling berhubungan. Lalu masuk ke kausal. Kausal, hubungan yang bersifat sebab akibat. Variabel mempengaruhi dan dipengaruhi. Seperti tadi, contohnya, kendali kecepatan motor DC dengan Fuzzy-Mamdani dengan pengereman dinamik. Jadi dia ada hubungan timbal balik atau sebab akibat. Kenapa? Dia kendalikan kecepatan dengan Fuzzy-Mamdani, tetapi juga mengerem dengan dengan pengereman dinamik tadi. Jadi ada sebab akibatnya gitu. Jadi ketika dia dikendalikan dengan Fuzzy-Mamdani seperti apa, dan ketika direm dia itu seperti apa. Nah, masuk ke resiprokal atau timbal balik. Berarti hubungan yang saling mempengaruhi. Nah, masuk ke poin yang keempat, komparatif atau asosiatif. Maksudnya disambung gitu, komparatif asosiatif. Merupakan perumusan masalah yang menanyakan perbandingan korelasi atau lebih pada sampel atau populasi yang berbeda. Maksudnya populasi di sini adalah tempat kita mengambil sampel, itu seperti apa, banyaknya atau mana gitu. Banyaknya sampel dan berapa karakteristiknya di sana. Oke, kita masuk ke landasan teori, kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Setelah kita membuat rumusan masalah, selanjutnya kita membuat landasan teori. Nah, landasan teori itu apa sih?
Sangat penting bagi sebuah penelitian memiliki tonggak dasar yang kokoh agar dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dari sini kita tahu lulusan teori itu maksudnya adalah teori-teori dasar yang akan kita masukkan ke penelitian ini, sehingga penelitian ini memiliki dasar yang kuat untuk membuat penelitian. Saya juga mengutip pernyataan dari Sumardi Suryabrata 1990. Beliau menyatakan, setelah masalah penelitian dirumuskan, maka langkah kedua penelitian kuantitatif adalah mencari teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis dan untuk melaksanakan penelitian. Nah, jadi setelah kita membuat rumusan masalah tadi, jadi kita buat landasan teori. Setelah itu kita buat kerangka berpikirnya, lalu kita melakukan pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis itu apa sih? Pengajuan hipotesis itu adalah dugaan-dugaan sementara dari tujuan yang akan kita buat dari rumusan masa tadi. Jadi dia bersifat sementara. Lalu kita masuk ke kerangka berpikir. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang akan diteliti dan yang akan dikerjakan. Nah, seperti tadi, kendali kecepatan motor DC dengan Fazim Mamdani. Nah, variabelnya kan Fazim Mamdani. Jadi kita buat kerangka berpikirnya dari rumusan masalahnya, bagaimana dia dikendalikan, bagaimana cara kita mengerjakannya, bagaimana rumusannya, dan seperti apa metode yang akan digunakan nanti gitu. Nah, hipotesis merupakan sebuah dugaan sementara yang didapat setelah menyusun kerangka berpikir. Nah, jadi hipotesis ini setelah kita buat rumusan masalah, kita membuat dugaan-dugaan sementara bagaimana untuk memecahkan masalah itu. Nah, jadi kita buat hipotesis. Nah, ini ada tahapan-tahapan kerangka laporan penelitian. Saya juga ambil dari buku beliau, Sugiono 2013, tentang metodologi penelitian kombinasi. Nah, ini dia membuat rumusan masalah dulu. Lalu rumusan masalah itu berlanjut ke tujuan penelitian, tapi masih memiliki hubungan dengan rumusan masalah. Kenapa? Karena rumusan masalah itu kita bisa buat tujuan penelitiannya. Nah, jadi untuk tujuan penelitian itu berasal dari rumusan masalah, karena dia berangkat dari rumusan masalah, seperti yang beliau katakan di bukunya. Lalu, setelah tujuan penelitian itu kita buat, selanjutnya kita buat hipotesis penelitian, yaitu dugaan-dugaan tadi, sementara. Apa sih yang akan kita kerjakan, apa sih yang akan terjadi, gitu. Nah, setelah kita buat hipotesisnya, kita buat kesimpulannya. Kesimpulan ini masih berhubungan dengan tujuan penelitian. Kenapa? Karena penelitian ini bertujuan untuk apa sih? Untuk apa sih kita buat penelitian ini? Nah, kita simpulkan kesimpulannya seperti apa. Lalu setelah kita buat kesimpulan, nanti ada saran. Sarannya ini dari mana? Dari penguji. Atau dari orang-orang yang ingin tahu seperti apa sih penelitian yang kita lakukan ini. Nah, jadi memberi saran secara kesimpulan. Lanjut, kita masuk ke macam-macam metode penelitian. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan membahas tentang ini. Nah, ini saya kutip lagi juga dari bukunya Sugiono 2013 tentang metode penelitian kombinasi, tapi beliau hanya kan membahas tiga tuh, kuantitatif, kualitatif, dan kombinasi. Tapi saya yang membahas dua, karena sering digunakan, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif terbagi menjadi dua, yaitu survei dan eksperimen. Sedangkan kualitatif terbagi menjadi lima, yaitu fenomenologi, teori atau teori dasar, etnografi, case study atau studi kasus, dan naratif. Lanjut, pengertian metode penelitian. Nah, saya juga kutip dari bukunya. Beliau mengatakan, metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Beliau juga mengatakan, ada 4 kunci yang perlu diperhatikan dalam membuat metode ilmiah, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Poin pertama, cara ilmiah. Kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Beliau mengatakan ciri-ciri keilmuan itu ada 3. Ada rasional, empiris, dan sistematis. Rasional itu dilakukan dengan cara yang masuk akal. Empiris, yang kedua, dapat diamati oleh indera atau bersifat nyata. Jadi dapat dilihat gitu. Lalu sistematis, menggunakan langkah-langkah yang logis. Lalu poin kedua ada data. Pada penelitian, data yang teramati memiliki kriteria sebagai berikut. Valid, reliable, dan objektif. Valid artinya ketepatan data dengan objek penelitian itu sama.
Contoh, kita meneliti soal pembangkit di PT PLN. Nah, pembangkit di PT PLN itu jumlahnya ada 12. Jadi di penelitian kita itu harus mencantumkan 12 pembangkit. Jadi bersifat valid. Selanjutnya, reliable. Konsistensi atau keajegan data dengan waktu. Maksudnya, jika kita menanyakan seorang responden, jika dia mengatakan A, maka besok atau lusa dia tetap mengatakan A. Itu disebut reliable. Objektif atau interpersonal agreement atau kesepakatan banyak orang, maksudnya penelitian yang kita lakukan ini disepakati oleh banyak orang. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu tujuan. Tujuan dari penelitian harus memiliki maksud dan kegunaan. Nah, di bukunya beliau menyatakan ada 3. Ada penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Penemuan itu ranah S3. Maaf. Nah, penemuan itu maksudnya data dan penemuannya itu bersifat baru atau belum pernah orang teliti. Nah, selanjutnya pembuktian biasanya itu ranah S1. Hanya untuk menguji metode untuk membuktikan informasi atau pengetahuan tertentu. Untuk pengembangan itu ranah S2, untuk memperdalam dan memperluas pengetahuan. Kita masuk ke poin keempat, yaitu kegunaan. Secara umum, penelitian diperuntukkan sebagai sarana untuk memperkaya ilmu pengetahuan. Jadi secara tidak langsung, pengetahuan itu tidak berhubungan dengan masyarakat atau ada imbasnya ke masyarakat. Karena penelitian itu hanya dilakukan untuk memperkaya ilmu pengetahuan saja. Kita masuk ke metodenya. Metode kuantitatif. Metode ini dinamakan metode tradisional, juga metode ini sering dijumpai sebagai metode ilmiah atau saintifik. Karena metode ini digunakan untuk mengolah data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Untuk teknik elektro, biasa menggunakan metode ini, metode kuantitatif. Metode ini dibagi menjadi 2 macam, ada metode eksperimen sama metode survei. Dalam metode kuantitatif ini, yang eksperimen, itu biasanya untuk mencari pengaruh treatment tertentu atau perlakuan dalam kondisi yang terkontrol. Dalam hal ini di laboratorium. Contohnya kita menguji bahan atau alat di laboratorium. Itu pasti penelitian metode eksperimen. Pasti kuantitatif. Nah, masuk ke metode survei. Adalah metode penelitian kuantitatif di mana peneliti menanyakan beberapa orang atau responden tentang perilaku, pendapat, atau objek tertentu, biasanya berhubungan dengan sama manusia begitu. Jadi metode survei ini kita turun ke lapangan menanyakan responden bagaimana pendapat mereka, jadi bersifat wawancara. Masuk ke metode kualitatif, metode ini dinamakan metode baru, juga disebut metode artistik karena sifat penelitian bersifat seni atau kurang terpola dan cenderung naturalistik. Karena penelitian ini, dengan metode ini sering digunakan untuk antropologi budaya dan data yang terkumpul selalu kualitatif. Maksudnya datanya kualitatif, yaitu bersifat kata-kata atau verbal, sehingga tidak bisa dihitung dan diukur. Nah, menurut Creswell tahun 2009, ia menyatakan metode kualitatif dibagi menjadi 5 macam, yaitu phenomenological research, kemudian teori atau teori dasar, etnografi, case study atau case study kasus, dan naratif. Phenomenological research merupakan penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan pengumpulan data berupa esensi makna dari sebuah fenomena yang dialami oleh partisipan atau pengalaman hidupnya dia. Grounded teori atau teori dasar adalah merupakan metode kualitatif di mana peneliti melakukan analisis abstrak atau dasar dengan tujuan dapat menciptakan teori baru untuk menjelaskan fenomena itu secara spesifik. Kita masuk ke etnografi. Adalah penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap budaya kelompok secara alamiah melalui observasi dan wawancara. Kita masuk ke studi kasus. Adalah penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap proses atau aktivitas-aktivitas kasus yang terikat oleh waktu dan menggunakan prosedur pengumpulan data yang tepat. Nah, studi kasus ini paling banyak digunakan kalau untuk metode kualitatif. Naratif adalah
Penelitian kualitatif di mana peneliti melakukan studi terhadap individu atau kelompok untuk memperoleh data sejarah perjalanan hidupnya yang biasa digunakan untuk membuat sebuah biografi. Kemudian peneliti menyusun data tersebut secara naratif atau tertulis dan membuat kronologisnya. Kapan sih metode penelitian kuantitatif atau kualitatif digunakan? Nah, untuk metode kuantitatif itu ada 3 aspek. Pertama, bila masalah penelitian bersifat jelas dan dibuktikan berdasarkan data dan dapat dihitung dengan angka. Itu pasti masuk kuantitatif. Kedua, bila ingin diketahui atau treatment perlakuan tertentu bersifat eksperimental atau perlu diuji. Nah, jadi kalau misalnya dia perlu diuji di laboratorium, itu pasti kuantitatif. Bila data yang didapatkan akurat atau empiris, serta dapat diukur dengan alat ukur harusnya. Itu pasti kuantitatif. Kapan kita menggunakan metode kualitatif? Itu ada 4 aspek. Pertama, bila masalah penelitian belum jelas, maksudnya dia bersifat verbal atau kata-kata, kan tidak bisa diukur dan dihitung. Kedua, bila data berupa pendapat pribadi dan bersifat wawancara yang berhubungan dengan subjek penelitian. Yang ketiga, untuk meneliti gejala sosial karena bersifat perasaan ekspresi yang bermakna tertentu. Jadi tidak bisa kita hitung dan kita ukur, sehingga itu masuk kualitatif. Yang keempat, untuk memahami interaksi sosial berkaitan dengan hubungan antar manusia. Itu pasti kualitatif. Ini ada contoh sistematika skripsi penelitian kuantitatif yang saya kutip dari bukunya Sugiono 2013 tentang metode penelitian kombinasi. Nah, ini ada halaman judul, abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Ini biasa ditulis pakai angka Romawi, kalau yang paling atas. Masuk ke bab 1, itu membahas pendahuluan. Berisi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penelitiannya apa saja. Lalu ke bab 2, itu biasanya landasan teori, atau teori apa saja sih yang kita pakai atau yang kita gunakan di penelitian ini. Untuk bab ketiga, itu biasanya prosedur penelitian. Sebenarnya kita biasa dengar itu metodologi penelitian, biasanya. Nah, itu membahas apa saja sih? Biasanya membahas tentang metode-metode yang akan digunakan di penelitian ini. Kalau di teknik elektro, biasanya itu dicantumkan flowchart atau diagram alir. Nah, masuk ke bab 4, itu hasil penelitian dan pembahasan. Jadi setelah kita melakukan metodologi penelitian yang kita isi, setelah kita uji, nah kita dapatkan hasilnya. Nah, hasilnya itu bisa berupa apa saja, bisa berupa data. Data itu bisa kita olah tadi dengan metode yang kita gunakan. Nah, jadi hasilnya itu berupa data-data tadi. Bisa berupa software, hasilnya diuji dengan software gitu. Nanti ditampilin semua di situ. Lalu masuk ke bab 5, kesimpulan dan saran. Nah, kesimpulan ini adalah dari semua hasil penelitian itu kita simpulkan di bab 5 ini. Apa saja gitu. Nah, kemudian saran itu dari penulis biasanya. Lalu kita ada daftar pustaka, itu biasanya referensi ya apa saja sih yang kita gunakan untuk membuat sebuah penelitian ini. Nah, kita cantumkan semua di situ. Lalu lampiran-lampiran itu biasanya berisi tentang proses kita mengambil data, dokumentasi, seperti itu. Oke, baiklah mungkin sekian dari presentasi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.